Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifan Akmal Farizal, NIM 2212400123. Yang saya hormati Gentur Wahyu Nyipto Wibowo Skom Mkom selaku dosen mata kuliah Machine Learning. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma random fast. Yang pertama yaitu tujuan praktikum. Proyek ini bertujuan untuk menerapkan algoritma random dalam membangun model prediktif yang mampu memperkirakan status kelulusan mahasiswa berdasarkan sejumlah variabel akademik dan non-akademik. Secara khusus, proyek ini dirancang untuk mencapai beberapa sasaran berikut. Yang pertama, mengidentifikasi fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap kelulusan mahasiswa. Yang kedua, membangun model klarifikasi yang akurat untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Yang ketiga, mengevaluasi keadaan algoritma random fast, keandalan algoritma random fast dalam konteks data pendidikan yang tinggi. Yang keempat, menyediakan dasar analisis berbasis data bagi lembaga pendidikan. Yang kedua, dasar teori machine learning. Machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan alternatif intelijen atau disebut, yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Secara umum, proses dalam machine learning melibatkan tiga komponen utama, yaitu dataset sebagai sumber pembelajaran, algoritma pembelajaran yang mempelajari pola dari data, dan fungsi evaluasi untuk mengukur performa model yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu klarifikasi. Klarifikasi merupakan salah satu tugas utama dalam supervised learning yang bertujuan untuk memetakan data input ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, masalah klarifikasi yang bersifat biner atau dua kelas seperti kasus lulus dan tidak lulus atau multi kelas. Beberapa algoritma umum digunakan dalam klarifikasi antara lain yaitu diction tree, random fast. Nah, kita menggunakan algoritma random fast. Nah, random fast merupakan salah satu algoritma dalam ensemble learning yang menggunakan pendekatan kombinasi dari beberapa pohon keputusan atau disebut decision tree untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas prediksi. Algoritma ini diperkenalkan oleh Freeman 2001 sebagai metode yang mengembangkan konsep Bayesian atau random feature selection dalam pembuatan pohon keputusan. Secara umum, langkah-langkah dalam membangun model random fast meliputi mengambil beberapa model bootstrap dari data pelatihan, membuat pohon keputusan untuk masing-masing sampel dengan struktur acak, menggabungkan hasil prediksi dari semua pohon untuk memperoleh akhir. Evaluasi model. Evaluasi dalam konteks bertujuan untuk mengukur kinerja algoritma dalam prediksi setelah secara target yang akurat. Dataset yang saya gunakan dalam proyek ini digunakan dataset student perform dataset yang tersedia dari publik atau melalui repository machine learning repository milik University of California Irvine atau UCI maupun platform Kaggle. Deskripsi dataset terdiri dari lebih dari 500 entry data siswa dengan masing-masing entry mewakili satu individu siswa dan siswa atau mahasiswa. Total terdapat 33 atribut fitur yang mencerminkan baik variabel akademik maupun faktor non-akademik. Nah, dataset. Nah, ini dari sumber dataset yang saya ambil. Saya sudah klik tadi. Student platform influence. Ini datanya dari Kaggle.
4. Langkah-langkah implementasi. Dalam proyek ini, implementasi dilakukan melalui tahapan sistematis yang lazim dalam membangun model machine learning. Kasus pada klarifikasi menggunakan algoritma random forest, yaitu pertama, eksploitasi data awal atau EDA. Tahapan dalam awal proses implementasi dalam melakukan eksploitasi data, yaitu bertujuan adalah untuk memahami struktur data di satu variabel, mendeteksi adanya nilai hitung atau missing value, serta mengidentifikasi potensi pencilan. Yang kedua, data preprocessing. Tahap preprocessing bertujuan untuk membersihkan dan mempersiapkan data agar dapat digunakan dalam pelatihan model. Proses ini meliputi yaitu yang pertama, penanganan data kosong atau missing value. Yang kedua, encoding variabel kategorikal. Yang kedua, normalisasi atau standarisasi. Yang keempat, seleksi fitur. Selanjutnya yaitu pemisahan data. Data yang telah diproses kemudian dibagi menjadi dua bagian, data pelatihan atau training set, yaitu data pengujian. Pembagian dilakukan secara acak dengan proporsi umum yaitu 80 banding 20 atau 70 banding 30, di mana data pelatihan digunakan untuk membangun dan melatih model. Data penguji digunakan untuk mengevaluasi platform model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya, pelatihan model random forest. Setelah data dibersihkan di bagian 2, proses selanjutnya yaitu pelatihan model random forest. Proses ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang selanjutnya yaitu evaluasi model. Evaluasi model dilakukan untuk menggunakan data penguji beberapa metrik yang digunakan untuk menilai performa. Klasifikasi meliputi yaitu akurasi, presisi dan recall, status scope, dan conceive metric. Selanjutnya yaitu hasil praktikum. Setelah melalui tahapan pelatihan dan pengujian model, dari peroleh hasil evaluasi dari algoritma random forest dalam memprediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan dataset yang telah disimpan. Yang pertama yaitu akurasi model. Model random forest yang digunakan menunjukkan tingkat akurasi sebagai 87,6% pada data pengujian. Artinya dari seluruh prediksi yang dilakukan terhadap data yang diuji sebanyak 87,6% berhasil diklarifikasi data yang benar, baik sebagai lulus maupun tidak lulus. Akurasi dihitung dengan rumus seperti ini, TP plus TN dibagi TP plus TN, FP dan FN. TP arti prediksi lulus yang benar, TN yaitu prediksi tidak lulus yang benar, yang FP yaitu prediksi lulus yang salah, FN yaitu prediksi tidak lulus yang salah. Confusion metric. Nah, ini hasil dari confusion metric. Dari data hasil coding menggunakan Google Colab. Model berhasil mengidentifikasi 82 mahasiswa yang lulus, sebanyak 23 mahasiswa yang tidak lulus, yang terdapat 6 kesalahan prediksi, yaitu mahasiswa sebesar lulus tetapi diprediksi tidak lulus. Terhadap 9 kesalahan prediksi, yaitu mahasiswa yang tidak lulus tapi diprediksi lulus. Hasil interpretasi hasil evaluasi menunjukkan bahwa algoritma random forest mampu menangkap pola yang cukup kompleks. Nah, ini adalah gambar hasil fitur input pada model random forest. Cukup sekian dari presentasi kami. Bila ada kekurangan dari saya maupun ucap ataupun hasil penelitian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.